Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, 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 puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmat kita dapat menghadiri acara webinar kupas tuntas skrip kuliah melalui Google Meet pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar kupas tuntas kuliah. Yang terhormat Ketua Permadani Diksi Bang Rizal Maulah, yang terhormat Ketua Gama Diksi Bang Martinus Putra Antara Sipangkar, para peserta, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar kita pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Gema Diksi. Acara yang keempat, pembacaan doa. Acara yang kelima, kata sambutan sekaligus membuka acara. Acara yang ketujuh, sesi tanya jawab.
Oke, Bu. Kalian nelpon.
Oke, mohon maaf. Tadi sempat berhenti sejenak karena ada kendala. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Yaitu sebelum kita lanjut ke acara intinya, hari ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dibawakan oleh Retno Prayogi. Kepada Retno Prayogi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunjukkan para berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa secara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan melaksanakan acara webinar dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah acara webinar ini sebagai ibadah kami dan berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemersatu, melalui acara ini perkuatlah rasa persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Satukanlah tujuan kami untuk menjadi generasi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Retno Prayogi telah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Bidik Misi.
Oke, baik kepada para peserta sekalian, kita masuk ke acara yang kita nanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara webinar Kumpas Tuntas KIP Kuliah. Kita pada siang hari ini, marilah kita ikuti bersama kata sambutan dari Bang Rizal Maula. Dan untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini, pembawa acara akan dialihkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Tes. Ada suaranya? Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada salah. Sebenarnya kata sambutan dari Ketua Umum Gamadiksi, yaitu saya sendiri. Oke, langsung saja masuk ke kata sambutannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Abang dari Rizal Maula, saya hormati Abang Darido yang selaku Dewan Penasehat organisasi kita, yaitu Bang Ridho Akbar, dan yang saya hormati juga teman-teman dan adik-adik pengurus Gamadiksi yang juga dapat berhadir, dan yang saya sayangi adik-adik calon mahasiswa baru yang berhadir pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Kata sambutan dari saya, mungkin di sini ada dari kita, maksudnya dari adik-adik yang jalur SNMPTN, saya ucapkan selamat atas diterimanya adik-adik sekalian di universitas kita tercinta, Universitas Sumatera Utara. Dan mungkin ada juga adik-adik yang mengambil jalur SBMPTN yang sedang menunggu perihal kelulusannya. Mari kita sama-sama berdoa agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Oke, kemudian kita perlu tahu sedikit tentang KIP Kuliah, yang dimana KIP Kuliah merupakan bantuan dari pemerintah yang sebelumnya namanya itu ialah bidik misi, yang dimana itu ialah dulunya pertama pada tahun 2010 itu merupakan bantuan pemerintah yang dipegang kendali oleh Dirjen Ristek Dikti, dan sekarang udah berubah. Jadinya harapan abang sekalian juga kepada adik-adik yang sudah diterima maupun yang nantinya bakal diterima, gunakanlah bantuan KIP Kuliah ini dengan sebaik mungkin. Jangan gunakan untuk berfoya-foya di perantauan. Dan kemudian juga harapan abang kepada adik-adik sekalian yang nantinya setelah wawancara terpilih menjadi anak bidik misi, ikut bersumbangsi untuk memajukan organisasi kita, yaitu organisasi Gamadiksi. Terakhirlah pesan dari abang untuk kita semua untuk kedepannya, yaitu jangan malu apabila kita krisis ekonomi. Jangan malu, melainkan malulah apabila kita krisis intelektual. Oke, mungkin itu saja. Mungkin langsung saya buka acara kita pada sore hari ini. Dengan ini, acara webinar Kupas Tuntas KIP Kuliah pertanggal 18 Juli 2020 saya buka.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, berhubung karena moderatornya saya sendiri, langsung saja kita mulai. Kepada Abang dari Jalmaula, diharapkan menghidupkan mic. Aman suara saya? Kedengar, no? Oke. Oke, langsung saja Ketua. Oke. Langsung dimulai ini? Iya, Ketua. Oke, siap. Terima kasih yang terhormat kepada Martinus Putra selaku Ketua Umum dari UKM Gamadik Siusu dan juga jajaran pengurusnya maupun Dewan Penasihat ataupun pengarah dari Gamadik Siusu, dan kepada adik-adik sekalian yang akan sharing pada sore hari ini terkait KIP kuliah di tahun 2020 ini. Nah, yang perlu saya jelaskan pertama-tama adalah perbedaan dari bidik misi ke KIP kuliah terlebih dahulu agar nanti banyak yang tidak tanya gitu. Sebenarnya bidik misi itu kan di 2010 sampai 2019. Nah, di tahun ini 2020 ganti nama aja dengan nama KIP kuliah. Karena esensinya adalah biasanya siapapun yang berkuasa maka dia berhak untuk mengganti nama gitu. Contoh saja misalnya dulu di zamannya Pak SBY namanya bidik misi, terus zamannya Pak Jokowi namanya KIP kuliah, belum tidak menutup kemungkinan lagi ketika pasca Pak Jokowi namanya akan berganti lagi, namanya itu KIP kuliah ataupun KIP pintar atau KIP pandai dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya nggak usah dipikirin terkait pergantian nama, yang penting adalah esensinya tersebut. Beasiswa KIP kuliah pada esensinya adalah bisa dikatakan itu terusan dari bidik misi sendiri, adalah singkatan dari bantuan biaya pendidikan misi berprestasi, bukan bukan miskin prestasi ya, tapi miskin dan berprestasi gitu, ada tidaknya. Nah, makanya mereka yang mendapatkan beasiswa ini adalah mereka yang punya kualitas yang baik gitu. Salah satunya parameternya dari segi apa? Kalian lolos masuk di perguruan tinggi. Banyak yang menanyakan ke kami juga, Kak, kami punya kartu Indonesia Pintar di tingkat di SMA kita, gitu. Apakah kami langsung otomatis mendapatkan KIP kuliah pas waktu masuk kampus? Jawabannya adalah tidak, karena KIP kuliah kartu Indonesia Pintar yang ada di SMA itu hanya lingkupnya di SMA saja, tetapi kalau mau lanjut di kampus maka kalian harus lolos gitu, entah itu kalian punya Pintar atau kalau kalian tidak punya kartu Indonesia Pintar gitu, kalian punya DTKS ataupun kalian nggak terdata di DTKS, yang penting kalian lolos terlebih dahulu gitu. Nah, tetapi jangan lupa juga kemarin banyak tuh di SNPTN dia yang lolos SNPTN tetapi pas waktu daftar SNPTN kartu Indonesia Pintarnya itu nggak dicantumin, ataupun dia nggak mencantumkan nomor pendaftaran yang dari websitenya KIP kuliah itu tuh SNPTN gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia lolosnya itu secara reguler gitu. Makanya kalau SBMPTN juga udah telat, berarti tinggal mandiri juga kalau mau daftar bisa dicantumin juga, salah satunya kalian harus verifikasi terlebih dahulu di websitenya KIP kuliah, klik mandiri usul, nah itu prodi apa saja yang buka gitu. Nah, nanti itu akan ketika daftar dilampirkan sekalian di mandiri usul gitu. Nah, untuk nominalnya juga sama dengan beasiswa bidik misi, nominalnya dapat bantuan biaya pendidikan per semester itu nominalnya 2,4 juta. Itu jadi UKT-nya anak KIP kuliah tahun ini itu 2,4 juta, seperti entah itu dia dari kedokteran atau dia dari jurusan pendidikan atau dia dari jurusan MIPA dan lain sebagainya gitu. Pokoknya 2,4 juta, dan 2,4 juta itu nggak masuk ke rekening kita, tapi langsung ditransfer ke rekening kampus gitu. Nah, itu berlangsung sampai 4 semester untuk yang S1 atau D4 gitu. Kalau D3 berarti kan cuma 3 tahun itu maksimalnya.
Kalau melebihi itu maka terpaksa bayar sendiri. Kemarin juga ada yang nanya, Kak, di era pandemi hari ini kira-kira kan banyak yang molor tuh. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya ya, kalau sudah mendapatkan beasiswa bantuan pendidikan misi berprestasi, otomatis kan harus tahu resikonya kan. Salah satunya jangan sampai molor gitu. Nah, saya dulu juga sebenarnya ada iming-iming dengan teman saya, kenapa kamu nggak molorin aja gitu. Terus saya mikir juga kalau molor ataupun nggak lulus misalnya tepat waktu, otomatis terutama kalau seorang ketua itu kan akan mempengaruhi mindset dari anggotanya kan. Misalnya ketua saya aja lulusnya sampai 4,5 tahun, 5 tahun gitu kan, otomatis mindset dari anggotanya juga akan berpikir seperti banyak yang didoktrin sama senior-seniornya dulu, apain lulus cepet-cepet gitu kan, prematur dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak relevan lagi di era sekarang, karena di era sekarang itu sudah kita persaingannya itu antar kelas kita, terus antar angkatan kita, antar prodi kita, terus antar lain prodi, terus antar lintas angkatan, terus lintas kampus, bahkan lintas negara dan antar leteng gitu. Nah, makanya itu ketika kita lulus kita sudah benar-benar bersaing dengan yang lainnya gitu. Yaitu bersaing dengan angkatan kita, kakak kelas kita, adik kita. Makanya apa? Ketika kita kuliah, ini yang perlu ditekankan, diniati dari awal dari adik-adik sekalian kalau mau kuliah. Bedanya kalian dengan di SMA ya. SMA itu mulai SD, SMP, terus SMA atau SMS atau MA. Itu mindsetnya biasanya kan didoktrin yang di sekolah-sekolah pinggiran, didoktrin sama guru-gurunya adalah ketika peringkat 1 di kelasnya mereka merasa wow gitu, atau merasa sudah dibangga-banggakan sama orang tua keluarganya. Tetapi kalau kuliah, kalau kalian peringkat misalnya di kuliah itu nggak ada peringkat 1 semester ini terbaik siapa gitu, nggak, paling cuma di websitenya aja, di website kampus itu jarang ada yang melihat gitu. Makanya dari situ nanti kalian tantangan kalian itu bukan hanya satu kelas doang, bukan hanya satu angkatan, tetapi sudah menikupan nasional gitu. Mungkin kalian yang membayangkan bisa kuliah dan bisa misalnya kayak saya dulu, saya pertama kali naik pesawat itu juga di Padang, Universitas Negeri Padang itu, dan itu mungkin berkahnya dari mendapatkan beasiswa ini, jadi bisa naik pesawat ikut lomba gitu. Terus lagi pernah ke Aceh, Pontianak, dan Medan juga pernah kemarin. Yang Medan cuma belum ketemu sama Martinus, kemarin saya mampirnya di Winsu, habis dari Melambo Aceh Barat ke Banda Aceh, terus mampir ke Sabang, terus mampir ke Medan gitu. Nah, kalau tidak kuliah maka tidak bisa merasakan seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya kalian yang daftar tahun ini gagal gitu, jangan berputus asa gitu. Kalau bisa dibandingkan dengan saya dulu kan lulusan 2014 tuh. Saya 2014 itu lolos SBMPTN, tetapi nggak saya ambil karena mental saya juga belum belum kuat. Akhirnya saya kuliah di swasta. 2015 saya daftar SBMPTN lagi, keterima lagi gitu, karena ini sudah gelombang terakhir. Saya tahun depan lagi nggak bisa, maka saya ambil aja deh. Ternyata dapat jurusan ilmu hukum di kampus Surabaya gitu. Nah, itu enaknya ketika kita kuliah gitu. Nah, selain itu pula ketika kita dapatkan beasiswa ini, kita dapat living cost atau biaya hidup gitu. Salah satunya per bulannya itu dapat Rp700.000 atau ditotalkan per semester ya biasanya itu 4,2 juta gitu. Nah, biasanya uniknya anak-anak dapat beasiswa ini, mereka itu kalau dapat uang ini itu dibayarkan utang gitu, karena biasanya kan kadang molor gitu, jadi mereka utang terlebih dahulu, baru kalau cair nanti akan dikembalikan utang tersebut gitu. Itu sih untuk nominal yang didapat ya. Jadi nominal biaya pendidikan itu gratis sampai 4 tahun kalau S1, kalau D3 berarti 3 tahun, terus kedua itu nominal living cost 700.000 per bulan gitu. Entah itu cukup atau enggak, itu kalian harus bisa memanage. Kalau kurang maka kalian harus berpikir secara cerdas, kalian harus menghasilkan yang lebih gitu. Jangan, kenapa dulu pas waktu saya ikut seminar di Universitas Airlangga Surabaya, ada Prof.
Kemendikbud era Pak SBY di periode 2009-2014 yang juga mencetuskan program ini, beliau bilang kenapa kok ketika nominal nggak sampai kayak beasiswa adik yang sampai 1 juta atau beasiswa yang lainnya misalnya LPDP itu sampai 3 jutaan gitu. Karena emang di setting seperti itu, kalau misalnya dikasih 1 juta ataupun bahkan 3 juta, maka mindset yang dibangun kita adalah mindset ya udah kuliah kita udah enak gitu, ngapain kita sengsara misalnya kerja nyari sampingan, ikut penelitian dosen agar barangkali ada ada makanan sisa ataupun ada uang saku yang lebih gitu. Nah, makanya itu dibuat kurang ataupun minimalis. Tentu saja kalau dihitung ya 700.000 buat kos aja. Kalau laki-laki itu kan kosnya rata-rata kan 300 sampai 400 kan, cewek 400 sampai 500.000 kalau di Surabaya gitu. Nah, 200.000 misalnya 200.000 sisanya dibuat makan selama 1 bulan itu kan nggak cukup gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita niat gitu, otomatis akan ada aja yang dihasilkan, entah itu kita ikut penelitian ataupun kita ikut-ikut yang lainnya lah, atau kerja sampingan dan sebagainya gitu. Makanya uniknya di beasiswa ini kita nggak hanya dilatih untuk terpacu untuk kuliah saja, tetapi kita juga akan dilatih gimana caranya survive di pas waktu kuliah, karena tantangan yang sesungguhnya itu pas waktu pasca kuliah itu saja. Sekarang saya sudah lulus juga harus berpikir gimana caranya bisa lanjut studi terus lagi bisa menghasilkan profit sendiri gitu. Nah, masa keemasan itu berada di pas waktu kuliah gitu. Nah, terkait persyaratan ya, persyaratan salah satunya di KIP kuliah tahun ini itu sistemnya, kalau tahun kemarin itu belum menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS ya namanya, tetapi tahun ini menggunakan DTKS gitu. Nah, DTKS itu berasal dari desa, jadi desa itu menunggu adanya inputan atau masukan dari warganya, terus nanti itu dirapatkan bersama toko-toko desa, perangkat desa gitu, siapa saja yang masuk dalam klaster prasejahtera, klaster sejahtera 1, sejahtera 2 sampai yang lainnya itu. Nah, nanti akan diklasifikasikan siapa yang berhak menerima program keluarga harapan, siapa yang mungkin masuk sejahtera 1 dan lain sebagainya gitu. Nah, kemarin yang jadi polemik adalah pemerintah kekeh menggunakan yang bisa daftar ini adalah yang punya kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, kartu Jakarta Pintar gitu. Nah, ternyata kita membuat kuesioner, ada 45.000 yang isi, 25.000 itu menyatakan bahwasanya dia tidak mempunyai kartu Indonesia Pintar ataupun KKS ataupun KJP gitu. Nah, otomatis ini aturan ini harus dievaluasi, jangan sampai ini akan membuat beban gitu, dan akhirnya dievaluasi bisa menggunakan data-data yang lainnya gitu. Salah satunya menggunakan alternatif tahun kemarin kan masih menggunakan bukti-bukti misalnya kayak aset rumah, terus penghasilannya berapa gitu. Nah, tahun ini masih menggunakan seperti itu gitu. Nggak tahu tahun depan kayak seperti apa gitu. Kalau memang belum siap ya udah, berarti otomatis tahun ini atau tahun sebelumnya itu yang kayak persyaratan menggunakan sistem manual, kayak misalnya gaji maksimal orang tua 4 juta atau dibagi penghasilan atau dibagi per kepala itu dapatnya 750.000 rupiah. Nah, itu nanti kayaknya harus diterapkan di tahun depan, karena tahun ini di tengah pandemi ini banyak data-data juga yang masih belum siap ketika akses secara terpadu gitu. Cuman kalau secara bertahap bisa saja gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau benar-benar niat, kalau kalian benar-benar nggak mampu untuk kuliah, jangan sampai putus asa. Banyak beasiswa, terutama beasiswa KIP kuliah ya, KIP kuliah yang mahasiswa baru. Jadi gini, tambah lagi bedanya, kalau di sini ada yang semester 3, 5, 7, saya jelaskan. Kenapa kok di KIP kuliah tahun ini kok ada bantuan UKT gitu? Kenapa nggak dibuat KIP kuliah ongoing gitu? Nah, karena di kampus naungannya Kemendikbud itu kalau dibuat KIP kuliah ongoing, hitungannya itu nggak kuat gitu. Karena kenapa? Tentu saja bedanya di Kemenak sama Kemendikbud ya. Kemenak itu yang di aturan Pendis yang masih ada sampai sekarang itu semester 3 itu ada KIP kuliah ongoing gitu.
Tetapi di Kemenak itu tidak ada kuliah bantuan UKT gitu. Jadi kampusnya langsung yang kalau mau membantu UKT 15%, 10%, 50% diserahkan ke kampus gitu. Nah, tetapi Kemendikbud ini membuat bantuan UKT yang untuk semester 3, 5, 7 gitu. Tetapi tidak mendapatkan nominal gitu. Nominal yang 4,2 juta tersebut. Tetapi kalau misalnya semester berikutnya mau memperpanjang, itu bisa dapatkan bantuan UKT yang 2,4 juta gitu. Nanti biasanya akan ada evaluasi. Yang terpenting beasiswa apapun itu biasanya ya IPK itu minimal 3,0 idealnya gitu. Nah, makanya kalian harus punya batas, misalnya kalian juga orang yang aktif di organisasi gitu. Kalian misalnya nggak terlalu pengen fokus kuliah, kalian juga harus punya plan kayak saya dulu juga. Karena saya juga sebenarnya saya tertatanya bukan di akademik, karena dari awal saya transisi dari swasta ke negeri, dan mulai semester awal berpikirnya saya nggak terlalu ke akademik, saya yang penting bisa kuliah dan aktif di organisasi, apalagi di Surabaya dan mungkin di Medan juga pertarungan organisasi ataupun pertarungan bersaing antar mahasiswa maupun tingkat nasional itu lumayan menarik juga. Makanya saya lebih tertarik di situ. Akhirnya juga saya mentarget paling tidak minimal batas IPK itu di bawah minimal 3,25 gitu, standarnya di situ. Akhirnya bisa lebih dari itu gitu. Makanya buat jaga-jaga juga banyak yang kayak di angkatanku yang bukan banyak sih, tapi beberapa doang yang IPK-nya di bawah 3 dan akhirnya beasiswanya dicabut gitu. Tapi jangan khawatir terkait IPK. Sebenarnya IPK itu nggak terlalu ribet banget kok gitu, karena bedanya dengan dosen dulu sama dosen sekarang. Dosen sekarang itu enak-enak banget, nggak kayak dosen dulu. Dosen dulu bisa dikatakan kalau mau mendapatkan nilai 3,5 itu agak-agak sulit banget, apalagi 3,25 gitu, terutama yang di saintek gitu. Makanya silakan kalian interaktif dengan dosen-dosen kalian dan lain sebagainya, terutama kalau ingin mendapatkan lebih seperti yang saya bilang di awal tadi, silakan ikut penelitian dosen. Kalau kalian pengen mencari wawasan yang lebih luas lagi, kalian bisa setelah mungkin tahun depan ya, kalian bisa membuat schedule kalian mau kemana semester ini atau triwulan ini gitu, terus bulan depan mau kemana. Nah, kalian bisa schedule itu ketika kalian ikut lomba dan kalian lolos, itu kalian bisa jalan-jalan gitu. Itu enaknya ketika jadi mahasiswa gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan, sharing-sharing aja yang pengen ditanyakan gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari Abang dari Jalmaula selaku Ketua UPDN. Oke, jadi langsung saja kepada adik-adik. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Iya, jika ingin bertanya dari chat aja deh, supaya nggak terganggu kan, biar nggak banyak suara nanti. Oke, dipersilakanlah kepada Adik Lila. Diketik aja deh semua di chat pertanyaannya. Nanti supaya dijawab satu, kalau waktu cukup. Oke Ketua, itu ada pertanyaan dari Suryani Situmeang. Kak, mau nanya tips dan cara mendapatkan kuliah. Mungkin bisa dijawab oleh Ketua. Oke, jadi Emilia Lestari suaranya bocor. Oh iya, sabar ya Bang. Oke, jadi gini sebenarnya yang saya bilang di awal tadi,
bedanya dengan kampus saya jelaskan terlebih dahulu ya, di Kemenak sama di Kemendikbud ya. Jadi Kemenak itu kuotanya biasanya nggak sampai 500, sedangkan di Kemendikbud itu bisa sampai ribuan, 1000, 2000 gitu. Jadi kalau memang mau pilih USU itu udah lumayan satu step lebih bagus ketika kalian ingin mendapatkan KIP kuliah karena kuotanya lebih gitu peluangnya. Nah, selanjutnya kalian juga biasanya ya, ini saya flashback dulu meskipun sudah telat gitu, kayak misalnya sudah pengumuman SNMPTN ataupun kalian akan tes SBMPTN, tetapi mungkin bisa dibuat sharing aja buat pengalaman di tetangganya ataupun adik-adiknya besok. Kalian juga bisa menentukan, yang penting saya garis bawahi ya, kalau kalian ingin mendapatkan KIP kuliah, kalian harus lolos terlebih dahulu gitu. Nah, lolos itu juga kalian harus bisa mempertimbangkan dengan sesuai kemampuan kalian gitu. Jangan sampai misalnya nilai rapotnya rata-ratanya 7 atau 8, ternyata mau pilih jurusan misalnya ilmu hukum di Universitas Indonesia ataupun yang jurusan ekonomi di UGM dan lain sebagainya gitu. Nah, kampus-kampus yang elit itu ternyata nggak cukup nilai kita. Nah, itu juga harus sesuaikan kemampuan kita gitu. Nah, kayak di USU juga silakan sesuaikan, kalau mampu bisa menembus lolos, silakan kalian pilih ataupun kalian gelutilah pilihan kalian tersebut gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah lolos, peluangnya itu sekitar 90%-an gitu. Karena kenapa? Karena di kampus Kemendikbud itu kuotanya sangat banyak sekali gitu, dan pelamarnya juga paling errornya misalnya kuotanya di USU ada 1.500, ternyata yang daftar paling maksudnya kuliah yang di USU misalnya ada 1.700, berarti kan sisa 200 tuh yang akan pertanyakan gitu. Nah, kira-kira 200 ini diambilkan kuota yang mana gitu. Nah, biasanya Kemendikbud itu bisa ada kuota tambahan gitu. Makanya peluangnya di kampus Kemendikbud itu lumayan berpeluang banget. Contoh saja di kampusku dulu, di angkatanku, kuota dari Kemendikbud itu 300, tetapi yang di angkatanku itu yang daftar itu sekitar 390 kalau nggak salah. Berarti kan ada sekitar 90-an kan. Nah, 90 ini kemanain gitu. Akhirnya 90 ini diajukan lagi ke pusat dan akhirnya lolos gitu. Nah, begitu pula di adik-adik tingkatku itu juga sama, sisanya diajukan. Tapi di USU juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang lebih 200, 300, nah itu bisa diajukan lagi gitu. Tapi ada beberapa kampus juga kalau misalnya dia kelebihan kuota, maka dia akan menyeleksi secara otomatis gitu. Nah, tapi kalau di USU kayaknya belum dengar aku kalau misalnya di eliminasi kalau kurang, karena USU juga masuk yang kampus elit juga, mungkin bisa diterima juga. Nah, selanjutnya kalau sudah diterima, maka kalian juga harus bisa mempertahankan gitu. Jangan sampai kalian sudah mendapatkan KIP kuliah ini tetapi kalian tidak bisa mempertahankan. Salah satunya kalian harus mempertahankan dari godaan apa, jangan menikah dulu gitu. Karena ada angkatanku tuh, dia pamit ke aku, Zal, saya mau nikah, minta tolong ya komunikasikan ke pihak kemahasiswaan. Oke gitu. Kalau misalnya saya nikah diundang ya seru, tapi ternyata cuma dikasih tahu izin aja gitu. Dan beberapa lagi biasanya di anak-anak UIN itu banyak yang dia kebelet nikah gitu. Nah, tetapi kalau mendapatkan beasiswa ini itu nggak boleh nikah terlebih dahulu, karena logikanya adalah ketika kita sudah menikah maka otomatis di situ nanti sudah menjadi tanggungan dari orang tersebut gitu. Dan atau misalnya si laki-laki ketika dia sudah menikah berarti dia sudah sudah mendeklarasikan bahwa dia sudah mampu menghidupi anak orang gitu. Nah, selanjutnya adalah indeks prestasi akademik gitu. Itu juga harus dipertahankan sampai jeblok, terus nanti ada evaluasi dan ada yang lebih baik daripada kalian, nanti kalian akan digantikan. Itu sih yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan dari Olita Jaita. Iya, kan makin banyak. Kira-kira kalau udah lulus KIP kuliah, bisa nggak
daftar beasiswa lain. Jadi jawaban itu tidak bisa deh. Karena harus juga ada kejadian tahun ini. Dia udah dapat beasiswa KIP kuliah dan dia mencoba beasiswa RK, rumah kepemimpinan, dan setelah dia lulus dia dibatalkan gitu beasiswa rumah kepemimpinannya karena dia udah terikat dengan KIP kuliah gitu. Mungkin sekalian menjawab aja lah ya untuk adik-adik sekalian. Kalau seandainya adik-adik tidak lulus di KIP kuliah, masih banyak kok beasiswa lain gitu. Gambar tadi loh. Contohnya Jatim, Tanuto, dan itu living cost-nya ya memang jauh lebih besar daripada living cost kita gitu. Ada juga beasiswa dari bank gitu lah. Nah, pokoknya nanti kalau mau tahu lebih banyak, pantengin aja nanti IG Gamriksi gitu. Nanti kita ada share-share di situ tentang beasiswa lainnya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bang, itu uang dari pemerintah yang transfer dari rekening UNIF sudah termasuk membayar uang buku kegiatan mahasiswa. Maksudnya tidak perlu membayar apa lagi. Untuk itu deh, untuk uang buku itu beda ya. Kalau yang dari pemerintah itu cuma membayarkan uang kuliah aja dan memberikan living cost gitu. Kalau buku kan kita punya perpustakaan yang cukup banyak lah referensinya gitu, banyak buku-buku di dalamnya. Dan kalau untuk pembelian buku lainnya yang misalnya untuk suruh dosen nih kan, saya mau mahasiswa harus punya satu buku pegangan, itu buku-buku ini itu kita beli sendiri gitu pakai uang yang living cost itulah yang diberikan kepada kita. Itu makanya tadi dibilang abang udah Rizal Maula ya pandai-pandai lah menggunakan duitnya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan di kartu peserta KIP saya belum terdata di data KS, tapi kami dapat PK. Apakah saya masih dapat KIP kuliah? Oke, mungkin ini dijawab sama Bang Rizal Maula, biar langsung jelas. Kepada Bang Rizal Maula, silakan Ketua, menjawab Ketua. Oke, terima kasih saya sampaikan. Jadi kalau kalian tidak punya kartu-kartunya pemerintah yang dari Kemensos itu nggak masalah kok gitu. Tetapi bahasanya saya sarankan untuk mengurus bukan untuk kalian, tetapi untuk adik-adik kalian gitu. Karena kenapa? Karena bukan untuk kalian, untuk adik kalian sih, tapi untuk keluarga kalian. Karena programnya Kemensos bantuan sosial itu kan lumayan tuh gitu. Nah itu kalau misalnya kalau nggak salah per bulannya atau per tahunnya dapat 2 juta atau berapa gitu, terus nanti ada dapat bantuan beras juga gitu. Nah kalau memang kalian misalnya layak, ajukan aja ke desa mau ngajukan program keluarga harapan gitu, bilang aja ke desa gitu, nanti akan dimasukkan, nanti akan diberikan layak atau tidak seperti itu. Itu sih. Nah terkait untuk hubungannya dengan KIP kuliah, kalau tahun ini tuh nggak masalah, yang penting kalian sudah lolos itu sudah bagus, tetapi kalau kalian memajukan itu akan jadi nilai plus gitu. Nilai plus apa? Nilai plus nanti dari datanya Kemendikbud itu akan mengupdate bahwasanya kalian itu yang misalnya NIK 1, 2, 3, 4 sampai 9, oh ternyata ini dia sudah masuk di TKS gitu. Jadi pemerintah juga akan evaluasinya lebih enak juga gitu. Itu sih, tetapi tidak mengharuskan ya untuk tahun ini gitu. Oke, Ketua, ini ada lagi pertanyaan dari Agnes. Jika tidak punya KIP KKS, PKH, tapi waktu daftar SNMPTN, dia daftar online gitu. Apakah ada pengaruhnya gitu, Ketua? Sama sekali menjawab pertanyaan yang di bawahnya aja, Ketua. Yang dari bulan Januari, dia udah mendaftar ke Dinsos, Media Sosial, agar terdata, tapi sampai sekarang nama belum terdata di DTKS. Alasannya dari itu kan sama itu, Ketua. Pertanyaannya hampir beda tipis lah. Silakan dijawab Ketua yang kedua tadi. Oke, terima kasih. Jadi Agnes Delvia terkait yang nggak punya KKS, PKH,
KKS itu ya itu programnya Keluarga Harapan, kartunya ya. Tapi kalau kartunya program Indonesia Pintar itu namanya KIP, terus kartunya programnya Jakarta itu KJP gitu. Nah, kalau misalnya daftar SNPTN ternyata nggak punya KIP kuliah, kalau kalian daftarnya secara manual itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau SNPTN ya, yang penting sudah lolos gitu. Kayak misalnya kalian punya KKS, PKH, KIP, KKS, KIP, KJP, tetapi kalian tidak lolos masuk di kampus tersebut, maka sama aja, maka kartu yang kalian dapatkan sewaktu SMA itu nggak berguna gitu, hanya tinggal kenangan saja gitu. Jadi kalau misalnya tahun ini kalian misalnya dapat kartu Indonesia, kartu KIP kuliah gitu, maka nanti kalian akan dapat kartu Indonesia Pintar kuliah yang baru gitu. Nanti akan berbentuk sebagai kartu. Nah, kenapa kemarin yang bantuan UKT kok nggak diberupakan secara apa ya? Secara kayak KIP kuliah gitu. Kalau feeling saya dan belum ada itu juga. Soalnya itu hanya sebatas bantuan UKT saja gitu. Kalau di kuotanya itu 410.000 itu, dan itu kayaknya nggak dapat kartu gitu. Tetapi untuk yang KIP kuliah mahasiswa baru dan juga insya Allah yang bidik misi ongoing itu akan dapat kartu KIP kuliah gitu. Itu sih. Oke, untuk pengaruhnya tadi gitu, Yang mana? tadi ada yang nanya, apakah kalau tidak terdata di DTKS mempengaruhi gitu, lolos atau tidak ya? Enggak mempengaruhi sih sebenarnya sih. Jadi DTKS itu kan hanya pendataan aja kan. Pendataan dia masuk klaster prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau memang nggak terdata nggak apa-apa gitu, karena nanti sistem yang akan memverifikasi gitu. Tetapi saya sarankan untuk yang nggak masuk DTKS, silakan kalian mengajukan untuk masuk DTKS. Nanti kalian bisa di ranking tuh, kalian masuk klaster prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 atau yang mana gitu. Oke, Ketua. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan terkait IPK ya. Dari Emilia Sri dan Luvia. Oke, jadi untuk kita yang di USU itu kan batas IP itu bukan IPK ya, batas IP-nya itu kalau yang untuk Saintek itu 2,75 dan yang untuk Sosum itu 3. Nah, jadi apabila 2 kali berturut-turut IP dia tidak mencapai 2,75 atau 3 sesuai dengan Sosum atau Sainteknya, maka di peraturan akan dicabut. Gitu. Jadi ya itu harap menjaga IP-nya per semester. Dan jika beasiswa itu dicabut, apa kita bisa ikut beasiswa lain? Umumnya beasiswa yang ada di USU itu tarafnya itu dilihat dari IP deh, gitu. IP atau IPK. Contohnya itu kalau dia Jarum, beasiswa Jarum dia kalau nggak salah 3,25. Ibaratnya kan kalau kita keluar dari KIP kuliah berarti karena kita salah satunya IP gitu kan, IP. Berarti kalau IP kita rendah kan kita nggak bisa mendaftar ke beasiswa lain, sama aja kan, di beasiswa lain juga itu diperlukan taraf atau batas, ambang batas IPK gitu. Jadi mungkin itulah jawabannya. Ya tergantung IPK kita. Kalau seandainya ini kita keluar nih kan, misalnya kita dicabut hak kuliahnya, terus 2 semester lagi kita dapat bisa menaikkan IPK kita lah. Misalnya semester 1-2 IP kita di bawah 2,75. Ya kita dicabutkan haknya untuk penerima di kuliah. Terus semester 3 kita bisa dapat IP 4 mungkin kan. Semester 3-4 dapat IP 4. Mungkin bisa kan. Kan itu IPK-nya jadi terakumulasi jadi bagus gitu. Mungkin bisa kalau seperti itu. Tergantung kita gitu. Oke, kemudian ini ada dari Adinda. Oke, tadi udah dijawab ya, yang terkait buku ya. Buku itu kita beli sendiri gitu. Dan kita juga di USU ada perpustakaan yang cukup besar.
yang memiliki banyak referensi buku, yang umumnya, yang mayoritas itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya belajar bahasa Inggris lah mulai sekarang. Ini ketua, sering juga ini. Hari itu banyak juga yang nanya tentang ini. Saya nggak terdaftar KIP kuliah, tapi waktu saya mengisi data kemarin UKT saya bidik misi. Apakah saya dapat KIP kuliah gitu? Gitu ketua. Dari Ricky Induru. Oke, itu sih aku feelingnya di ini sih, di NIK-nya sih. Di NIK-nya mungkin kedeteksi dulunya dia kartu Indonesia Pintar apa ya, di SMA-nya, terus NIK-nya dimasukin, terus ketika dicek dia masuk gitu. Nah, ada kayak seperti itu juga, makanya pokoknya gini deh, pertanyakan dulu kalau dan mungkin bisa dikawal juga kalau memang dia dirasa apa ya, nggak punya kartu Indonesia Pintar, tetapi kok seperti itu berarti ada pertanyaan seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya dia punya kartu Indonesia Pintar, terus dia nggak memasukkan di websitenya kuliah, tetapi dia secara otomatis, maka itu sistem yang apa ya, yang main bukan orang gitu ya. Nah, itu sih kebijakan yang dari pusat seperti itu, makanya jangan khawatir terkait tersebut. Yang penting adalah ditelusuri terlebih dahulu, dan kalau memang dirasa dia nggak memerlukan beasiswa KIP kuliah, bisa apa ya, Gama Diksi Usuk bisa memfasilitasi tersebut gitu. Makanya pertama-tama seperti yang dibilang, kayak misalnya akad nikah kan tanyakan dulu, kalau mau nikah berarti bilang saya terima nikahnya kan, kalau nggak mau terima ya udah nggak usah nikah gitu. Nah, untuk KIP kuliah juga seperti itu, kalau memang nggak mau nerima misalnya karena orang tua apa mampu gitu, nah bilang aja gitu, biar nanti sistem itu akan diubah gitu. Itu sih. Oke, terima kasih ketua. Kemudian ini lebih spesifik nih ketua, dari Agus Nurbillah. Apakah calon penerima KIP kuliah ini dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua? Misalnya nih, orang tua seorang karyawan divisi rendah, namun tanggungan anaknya banyak. Terus gimana ya itu kak? Lebih spesifik nih gitu. Silakan dijawab. Yang mana, ulangi sorry. Apakah calon penerima KIP kuliah ini dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua? Misal nih, ada orang tuanya seorang karyawan divisi rendah, namun tanggungan anaknya banyak. Dia naik spesifik tentang kriterianya gitu Bang. Ketua kriteria mendapatkan ibu dia. Oke, kalau kriteria sebenarnya gaji orang tua itu maksimal 4 juta gitu. Nah, 4 juta itu bapak ibu gitu totalnya ya. Kalau misalnya ibu gajinya 2 juta, terus orang tua 2 juta, berarti kan tuntaskan 4 juta. Kalau misalnya gajinya bapak 4 juta, terus gajinya orang tua itu ibu rumah tangga juga 4 juta gitu. Itu sih. Terus untuk ekonomi yang lainnya menyesuaikan sih, sebenarnya dihitungnya itu parameter dari gaji sih, seperti itu. Karena dari gaji itu akan melihat semua terkait misalnya asetnya apa gitu. Oke, baik ketua. Dari Winda, ini tadi udah dijawab ya sebelumnya. Yang pertanyaan dari Winda Bunga Priani. Dari Irfan juga udah. Dari Mario Ganteng ini Oke, pertanyaannya gini ketua. Kalau kita udah lolos wawancara KIP dan diterima, terus tahun depan itu kita masuk ke sekolah kedinasan atau yang lainnya, apakah kita membayar lagi untuk menggantinya? Mungkin udah pernah jawab, tapi lebih spesifiknya silakanlah dijawab oleh ketua umum. Tolong ulangi lagi ya, kurang fokus tadi. Ini ketua, jika dia udah diterima dan sudah mendapatkan KIP kuliah, kemudian dia semester depannya tes kedinasan terus lulus, gitu. Apakah perlu membayar lagi atau membayar uang pengganti yang udah dia terima selama 2 semester itu gitu? Sepertinya enggak sih, hampir dimanapun enggak gitu, kecuali ada ketentuan lain, misalnya dia
menandatangani kontrak gitu. Itu kan berkekuatan hukum gitu. Kalau memang nggak menandatangani apapun, ya udah berarti nggak usah kembaliin gitu. Oke. Kemudian ini dari Raiza As. Kak, gimana kalau tanggal lahir yang di kartu Indonesia Pintar itu nggak sesuai? Apakah ada masalah saat mendaftar KIP kuliah? Silakan dijawab dulu. Oke, kalau masalah tanggal lahir nggak masalah sih, karena yang dibutuhkan itu kan ID gitu. Kayak misalnya NISN, terus nomor SNMPTN, SBMPTN. Nah, kalau memang itu lolos, nanti itu yang akan dipakai ID-nya. Tetapi kalau memang mau memperbaiki, masih bisa kok. Kalau salahnya di websitenya KIP Kuliah, nanti bisa calling di websitenya KIP Kuliah gitu. Kalau terkait NIK yang salah, itu bisa diperbaiki juga gitu. Nah, biasanya ada juga NISN, kayak misalnya pendaftaran di awal ya. Ada misalnya NISN-nya, kenapa kok saya tidak terdaftar gitu, padahal NISN-nya saya sudah benar. Nah, kalian pertanyakan dulu, kalian kira-kira sudah diverifikasi lulus atau belum gitu. Di websitenya PD pusat datanya Kemdikbud gitu. Baru biasanya kalau awal-awal dulu yang error, terutama yang MA Madrasah Aliyah itu banyak yang error karena dia belum diverifikasi NISN-nya. Nah, kalau sudah diverifikasi lulus, terutama di angkatan 2018-2019, nanti kalian akan berubah statusnya sudah lulus gitu kan. Biasanya kan di websitenya Kibula itu tertera seperti itu juga kan. Nah, itu bisa bisa diantisipasi gitu. Kalau memang sudah lolos gitu, nanti gampanglah masalah terkait perubahan tanggal lahir di websitenya Kibula ataupun data kalian yang ada di USU seperti itu. Oke, terima kasih Ketua. Selanjutnya ini sama ya pertanyaannya sama yang tadi, jika tidak sinkron. Pertanyaannya jika NIK tidak sinkron gitu. Sama ya mungkin sama yang Reza tadi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Wasti Saragi. Bagi yang tidak lulus skip kuliah, nanti terus kelanjutan UKT gimana? Itu kalau aturan dari USU kan mungkin berlaku juga di universitas lain. Jika tidak lulus skip kuliah, dia masuk ke UKT 1 juta gitu, UKT terendah. Kemudian apakah beasiswa KIP kuliah berjalan seperti biasa di tengah pandemi sekarang? Misal nominal beasiswa atau jadwal pencairan. Kalau untuk jadwal pencairan, hari itu pandemi bulan Februari ya mulainya kalau nggak salah. Bulan Maret, pencairan di bulan Maret masih seperti biasa kok. Nggak ada yang berubah, masih tetap di bulan Maret DPR-nya gitu. Dan nominalnya juga tetap tidak ada tambah dan tidak ada kurang gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Nah, ini banyak nggak ya yang udah masuk kuliah sudah dicabut NIP yang tidak mencapai. Oke, untuk terkait pencabutan itu kalau yang di masa kepengurusan Abang datanya belum dapat gitu kan, belum ada. Tapi saya dengar dari ketum terdahulu ada beberapa data yang memang dia dicabut gitu karena IP-nya tidak sampai pada targetnya gitu. Ya memang dia ada surat peringatan dulu. Kalau saya tidak salah ada dikasih surat peringatan dari email. Terus jika memang IP-nya tetap di bawah 2,75 atau 3, maka dia akan secara otomatis dikeluarkan. Dan pada tahun 2017 ke 2018 dan sebelum-sebelumnya 2016 dan ke bawahnya itu masih ada pemeriksaan KHS per semesternya yang dilakukan oleh pihak kemampuan bagian admisi gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada pemeriksaan rutin per semester. Kalau dulu masih ada, kita membawa KHS, terus nanti diperiksa. Jika kita tidak mencukupi, maka langsung diperingatkan di situ dan langsung
diminta keterangan-keterangan segala macam, kenapa bisa gini, kenapa begini, dan apa planning ke depannya supaya IP-nya tidak seperti ini. Tapi belakangan ini sudah tidak ada. Mungkin setelah adik-adik masuk nanti akan ada lagi dilakukan seperti itu, pemeriksaan KS per semester gitu. KS itu kartu hasil studi ya. Di situ nanti tertera IPK kita, IP, nanti tertera IP kita per semester yang berjalan gitu, untuk KS. Oke, ini ada dari Toga Praja. Apa saja yang ditanyakan pada saat wawancara? Baik untuk sebenarnya proses wawancara sama aja sih dari tahun ke tahun. Kalau untuk ketika abang kan tahun 17. Nah, itu yang ditanyakan itu sebenarnya cuman input berkas ulang sih. Kita bawa berkas kita, baru nanti paling ditanya apakah betul ini foto rumah, terus nanti ditanya alamat rumah dan keadaannya di sana bagaimana, sehingga mereka bisa survei. Kalau pada tahun abang 2017 dan 2018 kalau nggak salah itu masih ada survei lokasi. Jadi nanti pihak direktorat itu ada yang tugaskan untuk datang ke rumah adik-adik calon penerima bidik misi atau kuliah untuk melihat betul nggak kondisi rumah seperti yang di foto ini gitu. Jika terjadi pemalsuan data atau penipuan, maka akan langsung dicabut kuliahnya gitu. Kemudian uang bulanan yang dijual itu ditransfer ke rekening pribadi mahasiswa atau melalui pihak kampus. Oke, jadi nanti setelah adik-adik sekalian lulus skip kuliah, maka nanti ada disuruh pembuatan buku tabungan, yang dimana dilakukan di Bank Mandiri cabang Muslu. Jadi nanti kita buat buku tabungan baru, nama tabungannya tabunganku. Kemudian nanti ke situ lah dikirim uang living cost kita, bukan per bulan, melainkan per semester, yaitu sebesar 4.200.000 gitu. Baik, apakah ada pertanyaan? Aku masih ada. Oke, ini juga Artu sudah saya tanyakan sama bagian mahasiswaan tentang ini kan, saya sharing. Misalnya perekonomian orang tua tidak mampu, tapi rumahnya lumayan besar, apakah penilaian kuliah itu berpengaruh untuk lolos? Nah, itu nanti ditanyakan kepada, kan misalnya gini, itu nanti bukan hanya kepada kita ditanyakan mengenai absanya berkas yang kita kasih, tapi misalnya gini, dia datang nih ke rumah kita survei kan, terus dia jumpa sama orang tua, pasti ditanya juga sama orang tua terkait kondisi ekonomi keluarga ini gitu. Mungkin itu juga penilaiannya. Saya ingin bertanya, apabila ada kesalahan pengisian UKT berpengaruh terhadap kuliah, misalnya seharusnya ayah saya bukan pensiunan tapi dalam pengisian UKT pensiunan. Oke, ini mohon diperjelas lagi di Aduha Anaba pertanyaannya. Misalnya seharusnya ayah saya bukan pensiunan, tapi dalam pengisian UKT itu ayah saya pensiunan. Kenapa bisa berbeda gitu datanya? Kan ada yang input data gitu. Atau ketua Bang Rijal tahu? Gimana? Ini dia bilang ada kesalahan pengisian. Oke, kalau terkait pengisian yang di mana itu websitenya KIP Kuliah atau di mana? Atau di SBMPTN? Di website pengisian UKT berarti SBMPTN gitu. Dia bilangnya misalnya seharusnya ayahnya bukan pensiunan, tetapi dalam pengisian UKT itu ayahnya pensiunan. Oh gitu. Kayaknya di daftar ulang gitu ya, kalau kayak gitu itu. Ya, daftar ulang.
Nah itu nggak apa-apa sih, yang penting kalau udah lolos nanti tinggal diperbarui aja gitu. Kalau sudah masuk di USU berarti diperbarui aja. Yang penting kalau memang sudah dinyatakan lolos berarti itu udah satu step, udah aman sih. Tapi jangan dipalsuin gitu, agar apa? Agar nanti kebiasaan juga. Oke, terima kasih Ketua. Selanjutnya ini pengumuman kelulusan KIP kuliah itu kapan ya Bang? Itu belum diinikan ya Dek ya, belum ada jadwalnya. Pokoknya yang pastinya itu pengumumannya itu setelah wawancara. Dan wawancara itu biasanya sekitar 2 bulan, sebulan atau 2 bulan lah setelah kelulusan gitu. Kalau di Tanah Abang seperti itu. Kalau untuk jadwal lebih lanjutnya nanti tetap kami kabarin kok di IG Gama Diksi. Pokoknya pantengin aja terus IG-nya. Oke, Bang, saya mau nanya nih, rumah saya kan ngontrak, gimana kalau ketika orang yang survei datang dan kami sudah pindah? Ya itu nanti deh, kan wawancara dulu, baru survei rumah, keadaan rumah, nanti itu kan ditanyakan kepada kita, gitu. Kalau memang rumah kita udah pindah ya kita bilang rumah yang sekarang itu di mana gitu. Dan nanti juga ketika mereka sudah mendekati lokasi rumah, mereka tanya kok posisinya di mana gitu, ditelepon juga nanti kita. Berapa besar pengaruh kelulusan saat wawancara? Sebenarnya sama aja sih, tergantung berkas kita sih sebenarnya. Karena juga ketika kita wawancara kita menginput berkas kembali gitu. Paling nanti yang ditanya, gak usah takut terkait wawancara, aman kok. Nanti pertanyaannya pertanyaan biasa aja kok, pertanyaan yang memang adik udah tahu. Intinya jangan pemalsuan data aja gitu. Jangan ada yang ditutupi kalau memang A, B, B gitu. Karena itu penting juga sih di kita mahasiswa juga kan. Karena pemalsuan data itu kan bahaya juga. Ketika kita nanti udah kerja juga bisa kena pidana gitu. Gara-gara itu. Perdata. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, dari pengurus juga kalau ada tahu pertanyaan-pertanyaan dari adik yang dimana mungkin adik itu cuman lihat di YouTube kan, bolehlah dibukakan di sini supaya selesai dan langsung kita tutup aja gitu. Oh, mungkin sudah waktunya aja nih. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, dari Agnes Delvia. Iya deh, itu nanti yang di fotokopi itu kartunya itu yang kartu calon peserta KIP kuliah itu kan ada yang di print itu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup aja lah langsung ya. Untuk nanti lebih lanjutnya, nanti kami pengurus akan buat
live IG secara berkala. Silakan nanti tanya lagi di situ mengenai lebih rinci tentang KIP kuliah atau tentang bagaimana sih diusul gitu. Entah mau sharing-sharing juga nanti ada abang kakak gak mediksi kok di situ yang isi. Jadi mungkin ketua, sekianlah ketua webinar kita pada sore hari ini. Karena juga pertanyaan sudah habis. Dari ketua apakah ada yang ingin disampaikan lagi ketua? Cukup sih, yang penting adik-adik sekalian semangat aja untuk kuliah, terutama yang akan bisa dikatakan angkatan COVID ya. Yeah. Tetapi ambil hikmahnya saja angkatan COVID, tetapi kalau misalnya aku ya ambil hikmahnya ketika kita yang dapat beasiswa ini sering berada di rumah, otomatis kan uang kita kan lebih hemat tuh. Kalau misalnya ketika kita berada di luar kota kita di perantauan, otomatis kan uang misalnya kos juga bayar, yang lainnya otomatis 6 bulan ke depan kita akan save seharga 4,2 juta, dan itu bisa dibuat misalnya buat beli laptop ataupun yang lainnya gitu. Jadi di tengah-tengah pandemik hari ini kita harus berpikir nyari solusi lah terhadap saat ini gitu. Pasti banyak kok solusinya kok, entah itu berwirausaha, entah itu belajar lebih giat ataupun yang lainnya seperti itu. Baru di tahun depan kita bahasanya di era saat ini misalnya sampai di tahun ini kita bahasanya itu bertambah ataupun mengumpulkan energi sebanyak mungkin, baru di tahun depan kita siap untuk bertarung atau bersaing antar angkatan kita ataupun antar kampus yang lainnya gitu. Makanya gunakanlah waktu yang bisa dikatakan banyak longgarnya di saat ini untuk kegiatan yang lebih produktif seperti itu. Itu saja sih, ambil hikmahnya aja di setiap masalah, dan semangat kepada adik-adik sekalian, karena di masa kuliah adalah masa keemasan. Jikalau kita sendiri bahasanya itu tidak memaksimalkan waktu yang sangat menarik ataupun waktu yang berharga ini, maka nanti ketika pasca kuliah kita akan benar-benar menjadi pengangguran, ataupun kita akan kembali ke habitat kita masing-masing. Misalnya kita jadi buruh tani, kita akan kembali ke buruh tani. Tetapi kalau misalnya proses selama 4 tahun kita bisa memupuk secara maksimal ataupun berprosesnya tidak biasa-biasa atau berproses yang luar biasa, maka nanti pas waktu habis kuliah dan bahkan kuliah pun kita sudah bisa menghasilkan profit gitu. Karena di tujuan dari program beasiswa ini kan mau nggak biasa memutus rantai kemiskinan. Jadi parameternya adalah bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kalian, cita-cita kalian, selanjutnya bisa kalian tidak sampai miskin 7 turunan lagi gitu. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat sore, selamat beraktivitas. Oke, baik, terima kasih ketua. Dek, coba dihidupin semua kameranya biar kita screenshot, biar nanti muka adik-adik dapat dilihat di IG kita gitu, di game isi. Dihidupin semua kameranya. Ketua jangan live dulu ya ketua, biar kita screenshot dulu bentar. Siap. Oke, dihidupin dulu deh semua deh. Oke, Pak Panji juga bisa. Itu Bang Ridho Akbar juga itu. Nampak kalau bisa. Harus bisa sih nampak. Oke, udah ya? Belum? Udah, Ji? Panji udah? Oh ya gitu, senyum deh. Masih banyak yang belum nampak mukanya, Bang. Oh iya. Dihidupin dulu deh semua deh kameranya deh. Banyak.
Ya, nampak. Banyak yang belum nampak juga. Gimana nih? Yang satu tab itu nampak aja lah di SS. Kalau dapat 2 tab juga, 2 tab aja gitu. Udah capek senyum, Mbak. Senyum itu ibadah, Dek. Gak apa, supaya kamu mudah. Udah, Pak Waska? Ya. Terima kasih ya kepada adik-adik sekalian yang sudah ikut dalam webinar kita pada kali ini. Terima kasih juga kepada Abang dari Jol Maula selaku Ketum PDN, dan terima kasih juga kepada Abang dari DPO, yaitu Abang dari Dua Akbar yang sudah berhadir. Jadi sekianlah webinar kita pada sore ini. Saya mewakili pengurus yang bersih mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Boleh ini ya deh ya, lihat di IG aja, nanti kami ada live IG kok. Oke, selamat Irova. Ditutup semua. Bukan. Wah, kemana nih?